Ya, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Hari ini menurut saya kita diskusi saja ya, sebentar, tidak perlu lama-lama, karena menurut saya perkuliahannya kita sudah cukup ya, kita cukup sampai bagian interferensi dan difraksi. Adapun untuk konsep gelombang elektromagnetik, saya sudah jelaskan belum ya kalau gelombang elektromagnetik, kok lupa saya tuh. Ada yang bisa jawab? Saya sudah menjelaskan gelombang elektromagnetik belum? Kalau tidak salah untuk materi itu kami diberi penugasan rangkuman, Pak. Oh iya ya. Ya. Oke, mungkin saya ngulas sedikit tentang gelombang elektromagnetik ya, yang jadi penugasan. Kenapa ya? Kenapa saya sengaja tidak membahas secara detail? Karena gelombang elektromagnetik nanti ada mata kuliahnya sendiri ya. Nah, prinsipnya dari konsep gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang dibentuk oleh fungsi medan listrik dan medan magnet ya. Jadi satu sama lain medan listrik dan medan magnet itu selalu terkoppel. Terkoppel itu artinya saling berpasangan ya, selalu bersamaan adanya gitu ya. Namun untuk case-case tertentu kita akan melihat mana yang lebih dominan ya, tergantung nanti interaksinya di dalam suatu lingkungan itu yang memberikan pengaruh yang lebih besar, apakah medan listriknya atau medan magnetnya. Oke. Nah, medan listrik dan medan magnet ya, itu tadi saya katakan terkoppel satu sama lain. Maka mereka ya juga memenuhi prinsip dari gelombang ya, maka disebut gelombang elektromagnetik ya. Jadi tidak bisa disebut elektromagnetik saja, tapi gelombang. Nah, sehingga apa? Fungsi medan baik listrik maupun magnet itu bisa dinyatakan dalam fungsi gelombang yang kita bisa tulis ya menggunakan
bentuk trigonometri atau eksponensial atau fungsi kompleks, ya gitu. Nah, fungsi gelombang tersebut ya, apabila kita sudah yakini bahwa memang betul itu adalah fungsi gelombang, maka fungsi gelombang itu merupakan suatu solusi dari persamaan gelombang. Ya, persamaan gelombang kan persamaan diferensial order 2 ya. Itu kalian harus paham. Nah, selanjutnya ya, ketika kita bicara gelombang elektromagnetik ya, poin utamanya adalah di dalam gelombang elektromagnetik itu kita merujuk kepada persamaan Maxwell ya. Terdiri dari 4 persamaan. Ada persamaan Gauss ya, hukum Gauss untuk poin 1, poin 2, poin 3 itu adalah hukum Faraday, yang keempat itu adalah Ampere ya. Nah, persamaan Maxwell ini sebelum kita kenal dengan persamaan Maxwell, itu dikenal juga dengan persamaan elektrodinamika sebelum Maxwell ya. Nah, persamaannya bagaimana? Sama juga, terdiri dari 4 itu. Sebenarnya persamaan yang sama ya, hanya ketika Maxwell studi PhD ya, saya lupa waktu itu Maxwell studinya di mana gitu ya, lupa saya sejarahnya, tapi saya pernah baca. Nah, Maxwell itu melakukan koreksi dari formulasi yang diturunkan oleh Ampere gitu ya. Jadi hukum Ampere itu dimodifikasi. Modifikasinya seperti apa ya? Nah, di situ Maxwell melakukan pengujian ya dari perhitungan, ternyata konsep Ampere tidak konsisten ya apabila ditinjau dari tinjauan elektrodinamik, terutama mengacu pada makna dari diferensialnya ya. Kan diferensialnya itu kan pada medan listrik dan medan magnet ya. Jadi ketika dicek oleh Maxwell di situ ternyata ada yang tidak relevan begitu ya. Nah, tidak valid perhitungannya, tidak konsisten ya untuk case tertentu. Nah, itu kalian bisa baca ya. Nah, selanjutnya ya oleh Maxwell dilakukan koreksi dengan menambahkan konsep pergeseran arus ya. Jadi adanya pergeseran arus ya tidak hanya dilihat dari aliran arus di dalam konduktor saja ya, tapi ditinjau secara lebih detail lagi. Ketika arus mengalir ya di dalam internal konduktor itu terjadi dipol listrik secara kontinu ya. Nah, maka kerapatannya itu seolah-olah mengalami pergeseran. Nah, disitulah secara teoritis ya Maxwell membuat penambahan atau faktor koreksi ya. Jadi kalau kalian lihat di persamaan Maxwell itu di ruas kanan itu ada faktor penjumlahan bagian yang ruas kanan bagian keduanya ya, itu ada lagi. Di situ ada komponen pergeseran dipol listriknya di situ ya. Kurang lebih itu. Jadi konsepnya adalah kita melihat fungsi gelombang elektromagnetik ya, dilihat dari medan listrik dan medan magnetnya, lalu buktikan bahwa memang betul bahwa fungsi medan listrik medan magnet itu memenuhi persamaan gelombang. Ya, lalu juga kita meninjau persamaan Maxwell. Nah, setelah meninjau persamaan Maxwell dan memahami koreksi yang dilakukan oleh Maxwell, selanjutnya kita lihat bagaimana persamaan atau fungsi gelombang elektromagnetik itu apakah memenuhi konsep gelombang atau tidak ya. Dan ketika misalnya penjalaran gelombangnya itu ada di dalam suatu medium ya, dengan kondisi tidak di dalam medium atau kondisi vakum, itu perbedaannya bagaimana. Sehingga nanti dari kita memahami persamaan gelombang elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik, kita bisa memahami juga
konsep dari apa namanya hukum refraksi ya. Di situ ada kesebandingan antara kecepatan ya dari gelombang ya yang disimbolkan dengan C dan kecepatan gelombang ketika kita lihat di dalam medium. Maka di situ muncul refraktif indeks gitu ya untuk gelombang elektromagnetik. Jadi artinya dengan kita mempelajari konsep gelombang elektromagnetik itu kita juga bisa melihat bagaimana karakteristik gelombang apabila ditinjau dengan konsep gelombang secara umum. Gitu. Ya itu adalah apa namanya tinjauan gelombang elektromagnetik ya. Jadi nanti detailnya kalian bisa baca lagi. Selanjutnya juga di bagian interferensi dan difraksi ya itu ada hal yang menarik ya yang seharusnya nanti kalian coba elaborasi ya. Ada tentang konsep holografi. Nah konsep holografi ini kalau tidak salah saya pernah menyinggung ya. Ini adalah capaian para fisikawan ya implementasikan kajian apa namanya kajian gelombang ya secara klasik begitu itu bisa dibuat real. Artinya apa? Konsep holografi dengan perpaduan berbagai lensa ya itu bisa menghasilkan kan nanti ada terjadi interferensi ya itu akan menghasilkan apa namanya bayangan yang berbentuk 3 dimensi ya sehingga nanti dalam perkembangan teknologi komunikasi ya dimungkinkan kamera itu nanti bisa kita gantikan dengan bentuk image holografi ya ketika saya misalnya mengajar ya apabila komputer saya itu punya mode holografinya ini seolah-olah saya bisa muncul di depan kalian meskipun itu merupakan bayangan ya itu adalah teknologi holografi dan saya rasa kalian juga sudah ada yang pernah tahu mungkin ya bahwa teknologi holografi itu sudah bisa dipraktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari tapi masih terbatas ya karena mungkin teknologinya juga cukup mahal. Nah sebagai informasi bahwa teknologi optika terutama dalam proses pembuatan lensa itu memang teknologi yang mahal ya bukan murah gitu. Jadi kalau kalian membeli lensa ya itu harganya lebih mahal daripada cermin. Ya mungkin itu saja ya saya nggak bisa memberikan paparan menggunakan apa namanya buku seperti biasa ya karena menurut saya ini adalah perkuliahan menjelang ujian akhir semester jadi saya hanya mengajak ya supaya kalian lebih semangat lagi untuk belajar dan mempersiapkan diri menjelang ujian akhir semesternya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya beri kesempatan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak saya mau bertanya, agenda atau jadwal UAS kita tanggal berapa ya? Minggu depannya saya lupa tanggalnya. Tiara, bisa dicek tanggalannya? Tanggal 30 Mei, Pak. Oh, 30. Tapi mulainya minggu depan ya? Iya. Oh, oke. Karena masih 30 Mei, mungkin saya nanti akan beri ya hari ini penugasan, tapi tidak harus dikumpulkan. Artinya itu untuk review saja buat kalian. Ya, jadi harapannya kalian bisa mengerjakan untuk persiapan ujian akhir semester. Atau gini saja ya, dikerjakan per kelompok, tapi yang mengumpulkan wakil kelompoknya saja. Gitu ya, Tiara ya? Iya, Pak. Ya, oke.
nanti bentuk soalnya pun kurang lebih sama dengan ujian tengah semester ya. Soal-soalnya adalah soal-soal gabungan dari dosen yang mengajar mata kuliah gelombang. Jadi soalnya itu adalah buatan dari, kalau tidak salah, Bu Widya, ada Pak Riser ya. Kalau tidak salah itu ya. Ada 3 apa 4 ya? Saya kok lupa. Berapa dosen tuh Tiara? Nggak ingat. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Oke, intinya adalah gabungan dosen lah ya yang buat soal itu. Jadi tolong kalian juga bisa komunikasi dengan kelas yang lain ya, supaya tahu kira-kira apa yang diberikan oleh kelas lain itu seperti apa ya soal-soal penugasannya. Nah, dari situ soal-soal tugasnya kalian bisa pelajari. Tapi menurut saya sih nggak usah khawatir karena rujukannya sama ya, sama-sama dari buku PEN gitu. Nah, oke, menurut saya cukup ya. Jangan lupa nanti isi presensi dan saya minta Tiara untuk membuat rekap kehadirannya dalam format Excel ya. Jadi bukan hanya, kan kalian kan sudah ngisi di Epsilon, tapi tolong Tiara tetap buat backup-annya, di-upload di Google Drive yang kita sudah siapkan. Oke Tiara, gitu ya? Ya oke, kalau tidak ada yang mau didiskusikan lagi, saya ucapkan selamat mempersiapkan diri untuk ujian akhir semester. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam warahmatullahi Oke, nanti saya siapkan untuk apa namanya persiapan ujian akhir semester lagi ya. Saya kirim soal-soalnya ya. Oke, saya leave.